Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mendemonstrasikan video pembuatan basis data penjualan alat komputer dengan menggunakan MySQL. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Selvi Febriana Meralda. Saya Dara Puspa. Saya Syahna Kirana. Saya Febrianti Panjaitan. Saya Syahira Balkis Nuraini. Dengan ini, kami ingin menunjukkan pembuatan penjualan alat komputer dengan menggunakan MySQL. Next. Baik, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan database menggunakan SFTP dan PHP MyAdmin. Database yang akan saya buat bernama penjualan. Setelah itu saya juga akan membuat tabel pelanggan, menambahkan data pelanggan, lalu menampilkan data yang telah berhasil disimpan. Langkah pertama, saya akan membuka aplikasi SFTP, kemudian mengaktifkan layanan Database dan MySQL-nya. Setelah kedua layanan aktif, saya akan membuka browser dan masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya saya akan membuat database baru dengan memilih menu baru di sebelah kiri. Kemudian saya akan memberi nama database penjualanan lalu menekan tombol 2. Nah, database penjualanan telah berhasil dibuat. Selanjutnya saya memilih database tersebut untuk mulai membuat tabel. Saya akan membuka menu SQL untuk menjalankan perintah pembuatan tabel. Saya akan menjalankan perintah create tabel untuk membuat sebuah tabel baru dengan nama pelanggan di dalam database penjualanan. Nah, pada tabel ini terdapat 4 atribut atau kolom. Kolom pertama yaitu ID pelanggan dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan data berupa angka sebagai identitas setiap pelanggan. Lalu di sini juga ada auto increment berfungsi agar nilai ID bertambah secara otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Lalu di sini juga ada primary key yang berfungsi sebagai kunci utama sehingga setiap pelanggan memiliki ID yang unik dan tidak boleh sama. Lalu di sini ada kolom kedua adalah nama dengan tipe data varchar 100 yang digunakan untuk menyimpan nama pelanggan dengan panjang maksimal 100 karakter. Di belakangnya juga terdapat not null yang berarti kolom nama wajib diisi dan tidak boleh kosong. Kolom ketiga adalah alamat dengan tipe data teks yang digunakan untuk menyimpan alamat pelanggan karena panjang datanya bisa lebih banyak. Lalu kolom terakhir adalah nomor HP dengan tipe data varchar untuk menyimpan nomor handphone hingga maksimal 15 karakter. Kemudian terdapat unique query yang berarti setiap nomor handphone harus berbeda dan tidak boleh ada data yang sama. Setelah seluruh perintah selesai ditulis, saya akan menekan tombol kirim untuk menjalankan perintah tersebut. Sini bisa dilihat bahwa tabel pelanggan berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan menambahkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert input. Ini saya ketik terlebih dahulu. Nah, data yang dimasukkan terdiri dari nama pelanggan, alamat, dan nomor handphone. Lalu saya klik kirim. Baik, dapat dilihat bahwa data pelanggan telah berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Untuk memastikan data sudah tersimpan, saya akan menjalankan perintah select from pelanggan. Nah, terlihat bahwa seluruh data pelanggan berhasil ditampilkan, sehingga proses penyimpanan data ke dalam database telah berhasil.
Selanjutnya kita buat tabel petugas. Untuk dengan create table petugas dengan ID petugas in auto increment primary grade. Primary grade. Oke. Lalu namanya nama petugas, nama pajak nol. Terus alamat nomor B dengan pajak unit. Lalu kita kasih penutupnya. Nah, kita klik kirim. Nah, tabel petugas sudah berhasil kita buat. Nah, jadi keduanya itu punya struktur serupa. Auto increment itu biar ID bertambah secara otomatis. Kalau not null itu artinya nama wajib diisi, dan unik pada nomor HP itu agar tidak ada nomor yang duplikat. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke data untuk tabel petugas. Nah, ini datanya. Nah, data yang dimasukkan ke dalam tabel petugas sama seperti pelanggan. Yang perlu diperhatikan hanya nomor kolomnya. Nama petugas bukan nama. Jadi harus diketik persis sesuai nama kolom di tabel ini. Nih, coba kita jalankan. Klik kirim. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini dia datanya ya guys. Baik, pada bagian ini saya akan membuat tabel produk yang berisi apa saja yang kita jual di database penjualan ini. Yang pertama, kita buka dulu penjualan yang sudah kita buat di database itu. Lalu kita buat perintahnya untuk membuat tabel produk, yang dimana ada create tabel produk, ID produk, nama, harga, dan stok. Nah, setelah itu dia akan muncul tabel yang berisi produk. Baik, setelah kita buat tabel produk, kita akan membuat apa saja yang ada di dalam tabel produk itu, yang dimana kita menggunakan perintah insert into produk yang berisi ID produk, nama produk, harga, dan stok. Kita akan memasuki 10 barang itu tersebut, yang dimana memiliki stok, harga, dan nama barang yang berbeda-beda. Setelah sudah kita kirim, akan menampilkan tabel seperti ini, yang dimana berisi ada laptop, mouse, keyboard, flash disk, earphone, CPU, RAM, SSD, printer, dan kertas A4 yang memiliki harga berbeda-beda dan stok. Itu saja bagian saya, terima kasih ya. Selanjutnya kita langsung ke tabel selanjutnya, yaitu tabel transaksi. Kita bisa ketik di sini pakai perintah create lagi, create tabel transaksi, lalu ada ID transaksi, integer auto increment, lalu primary key. Selanjutnya ada ID pelanggan, kita datanya integer, lalu ada ID petugas, datanya juga integer,
lalu ada tanggal itu pakai date, lalu ada total harga pakai integer juga. Selanjutnya kita masuk ke foreign key. Lalu kita buat sini ID pelanggan, reference, ini kita buat dari pelanggan, sini ID pelanggan. Ini bisa kita bisa langsung copy aja supaya nggak capek dan nggak lama juga. Kita tempel, ini kita ubah jadi petugas. Ini kita juga ganti petugas lagi. Selanjutnya di sini kita buang dulu. Sini petugas. Lalu yang terakhir itu ada penutup. Nah, jadi di sini mulai ada kelihatan foreign key. Jadi ID pelanggan dan ID petugas harus merujuk ke data yang sudah ada di tabel pelanggan dan petugas. Makanya dua tabel itu harus dibuat duluan. Oke, kita bisa langsung klik kirim aja. Ini kita klik kirim. Nah, dia langsung kelihatan di sini ada transaksi. Nah, jadi di sini kita masuk ke dalam tabel transaksi dan memasukkan data-data ke dalam tabel transaksi. Nah, ini data-datanya. Di sini kita mengisi ID pelanggan dan ID petugas dengan angka yang sudah ada di tabel pelanggan dan di tabel petugas. Kalau diisi dengan ID yang tidak ada, maka MySQL-nya akan error. Jadi ini sudah bisa, kita langsung klik aja yang tombol kirim. Nah, di sini sudah bisa dilihat di tabel transaksi. Ini ya. Nah, di bagian ini saya membuat view table data transaksi. Nah, yang pertama kita klik SQL. Nah, lanjut sini ada baca ini kita hapus. Nah, kita lanjut buat kita transaksinya. Pertama kita buat create tabel transaksi. Lalu kita
pertama perhatikan karena ada kita perhatikan di bagian klik table transaksi agar saat kita klik tidak sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu. Nah setelah udah kita ketik tulisannya, maka kita klik kiri. Nah MySQL berhasil. Nah selanjutnya kita klik untuk membuat insert into data transaksi, maka kita klik data transaksi bagian ini. Setelah itu kita klik ke bagian SQL, kita lanjut buat insert into data transaksi. Nah kita copy aja. Nah di sini ada insert into data transaksi, ada ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotal. Nah di sini itu di angka ini itu di bagian ID transaksi. Nah bagian ini ID produk, nah ini jumlah dan subtotal. Nah lanjut kita klik kirim. Nah setelah sudah kita kirim, kita lihat ke lagi bagian data transaksi untuk melihat buat tabelnya. Kita klik. Nah di sini sudah keluar tabelnya. Nah ini ID detail bagian sini. Nah di sini ID transaksi, ID produk, jumlah, dan subtotalnya. Nah di sini sudah terlihat. Sekian video demonstrasi pembuatan basis data penjualan alat komputer dengan menggunakan MySQL. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa. Bye.